Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepada Bapa di surga pada siang hari ini. Kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami sekalian ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hidup memang tidak selalu mudah, ya. Kadang kita merasa sangat ingin tertawa sepanjang hari. Kadang kita hari ini mengalami kesedihan sepanjang hari. Kadang juga kita mengalami hal-hal yang tak terduga hari itu. Karena memang benar, hidup itu gak selalu mudah tiap harinya, ya. Hari ini tampak sangat keras sekali, ya. Kita menghadapi hari-hari yang saya harus berjuang, saya harus bekerja dengan keras, saya harus mempertahankan prestasi saya harus mempertahankan keluarga saya. Hidup juga menghadapkan kita pada, mungkin kita merasa, kenapa aku diperlakukan tidak adil? Kenapa aku mendapat perlakuan tidak adil? Kenapa hal yang tidak adil terjadi padaku? Kenapa dia tidak? Kenapa orang itu tidak? Kenapa yang ini tidak? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Saudara, hidup itu gak pernah lepas dari yang namanya masalah. Dan setiap kita punya masalah yang kadarnya itu berbeda-beda, ya. Ada yang buat saya, ketika saya punya uang 200.000, saya rasa itu banyak sekali. Tapi buat orang lain, aduh aku tinggal 200.000. Buat orang lain lagi, punya 20.000 itu sangat-sangat berharga sekali. Tetapi buat orang yang lain, aduh 20.000 mau jadi apa? Nah, itu berbeda-beda cara menyikapi hal itu. Nah, tapi satu hal kita hari ini yang akan kita renungkan, bahwa kita memang harus menerima. Kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita duga, ya. Kita menghadapi hal-hal yang terjadi di hadapan kita yang di luar daripada kendali kita, di luar daripada rencana-rencana kita. Kita sudah merencanakan sesuatu, kita sudah memikirkan rencana-rencana kita, tapi kenapa itu tidak jadi? Tuhan memberikan kepada kita itu teladan, saudara. Di Perjanjian Lama kita mengenal namanya Ayub, ya. Ayub itu siapa yang tidak tahu, saudara, dari pembacaan Ayub? Gak kenal Ayub? Saudara, setiap kita hafal. Dan kita sangat mengerti betul apa yang dihadapi Ayub. Siapa yang tidak kenal namanya Daniel? Di kitab Daniel, kita tahu betul apa yang sedang dihadapi Daniel. Kita tahu Daniel mendapat perlakuan yang tidak adil. Bahkan dia dimasukkan dalam gua singa. Ayub, apa yang kurang dari Ayub? Lalu kemudian Daud dalam Perjanjian Lama. Maka saya mengambil ayat ini adalah dari Daud. Apa yang dialami Daud? Apa yang diterima Daud? Walaupun dia seorang raja, bukan berarti dia hidupnya bebas dari masalah dan persoalan. Pergumulannya jauh lebih besar karena posisinya sebagai seorang raja. Bagaimana di Perjanjian Baru? Ada seorang bernama Paulus. Nah, saudara, Paulus pun begitu. Paulus ketika dia masih bernama Saulus, mungkin hidupnya lancar-lancar saja. Dia mengejar-ngejar orang-orang percaya. Tapi ketika dia percaya, ketika dia menerima Kristus, ya, mendapat penglihatan dan berjumpa dengan Kristus, dan hidupnya mengalami sebuah perubahan, tapi hidupnya juga gak mudah. Ya, saudara, kita belajar dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bahkan Yesus sendiri pun membawa keselamatan, memberitakan keselamatan, melayani orang-orang yang membutuhkan, melakukan banyak mujizat. Yesus juga menghadapi tantangan di dalam hidupnya, ya. Maka apakah, ya, kita akan menjadi gugur dan lemah di dalam menjalani kehidupan ini?
Ya. Mari kita belajar dari Daud. Hari ini kita belajar ketika Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang hari ini jalanmu penuh dengan kerikil yang tajam. Jalanmu sedang terhambat dengan batu yang besar sekali. Jalanmu sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Jalanmu sedang ada di tempat yang menguras air matamu, keuanganmu dan tenagamu. Jalanmu memberi sakit kepadamu. Jalanmu membuatmu lemah. Jalanmu membuatmu hampir putus asa. Tapi mari belajar, saudara, dari tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa sekalipun mereka kita kenal orang hebat, bukan berarti mereka lepas dari masalah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tetap memegang teguh bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudara? Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta kita. Satu hal ini aja, mari yakini dalam hidup kita. Tuhan selalu bersama dengan saudara. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tetap bersama karena Dia memiliki tujuan serta harapan yang indah, harapan yang besar pada saudara. Kristus telah menebus kita dan Dia menaruh harapan yang besar agar kita melanjutkan, artinya kita membagikan kasih Kristus, kita memberitakan tentang Kristus, kita menunjukkan kepada dunia Kristus itu kekuatan, kuat kuasanya, kehebatannya dan keperkasaannya. Maka pasti Kristus, Tuhan kita, Bapa kita menyertai kita dan Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Sekalipun jalan kami hari ini membuat kami menangis, membuat kami sakit, membuat kami kelelahan, membuat kami kehilangan harapan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru, dari Tuhan sendiri. Kami mau belajar mereka bisa kuat, mereka bisa bertahan karena mereka meyakini penyertaan Tuhan. Biarlah kami semuanya memiliki keyakinan Tuhan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Lindungi kami, peganglah kami dengan tangan kanan-Mu yang kami yakini memberikan kemenangan. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa syukur kami dan percaya Tuhan mendengarnya. Terpujilah akan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.